sharing ya, mungkin dari masalah-masalah panjenengan, mungkin dari kemasjidan ada LTM, ada terkait dengan masalah yang memerlukan solusi hukum agama, ada LBM. Alhamdulillah ketua dan sekretaris datang. Ada kaitannya dengan yang semua terkait dengan zakat dan sebagainya, ada lazis. Program koin lazis itu bagaimana, ada lazis. Kemudian terkait dengan pewakafan, aku sertifikatku kabari mari penopo, aku ikrar wakaf masjidku koyo ini kok kayak saya dikira, monggo saya sampaikan, ada LBB. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan kemaslahatan, kok on ake wong musliman fatayat sing pegatan dan sebagainya, ada LKKM. Ya, ada lapisan. Datanya rondo. Jadi mungkin di NU ini, jadi maka kami akan kami perkenalkan satu persatu Karena datanya rondo sak kecamatan Taman dengan pengkaderan caranya NU di Ranting ini termotivasi dengan baik dengan program-program yang diinginkan. Ada lapasda yang dipadekani oleh Dr. Kiai Haji Umar Khalil Umar, ya. Mengenalkan satu persatu lembaga yang ada, dan ini lembaga yang nggak hadir ini LDR. Ini kebetulan sekretarisnya ini ketua ranting. Masya Allah. Lali ya. Baiklah, saya perkenalkan, sebelah kiri saya ini adalah Bapak Ali Syafi'i, yang beda awalnya saja. Kalau saya Ahmad, dia Ali. Sama Ali Syafi'inya saya Ahmad Syafi'i sebagai ketua LTM, dan sampingnya Bapak Nur Salim selaku sekretaris LTM. Kemudian sebelah Bapak Mujiati, yakni Ustaz Dr. Haji Khalil Umam sebagai ketua Lapasda. Cuman sementara ini dalam pengamatan kami tidak pernah mengajak sekretaris kayaknya Lapasda. Kemudian yang berikutnya sebelah Pak Ma'ruf adalah Bapak Ali Soeb. Insya Allah panjenengan Semarang dipasalkan karena ini kalau ini ada acara madrasah amil, jadi terkait dengan zakat, sedekah, infak dan permasalahan program koin, panjenengan bisa sampaikan kepada Pak Ali Soeb. Kemudian sebelahnya lagi yakni Ustaz Kiai Haji Zainal Abidin, tapi pun salah. Jadi Zainal Abidin yang dikelola bukan yang di PJ, ya. Di Zainal Abidin ini menantunya Abaye Sakur, mantan Rois Surya BCM Taman pada periode yang lalu. Dia sebagai ketua LPM. Jadi panjenengan nanti yang banyak permasalahan terkait dengan solusi hukum agama yang tidak bisa diketemukan, diperdebatkan antar pengurus masjid, antar nanti gegeran. Wes sampean timbal awal LPM nanti mendatangkan para masyayikh akan dicarikan solusi untuk terkait dengan permasalahan dalam pandangan hukum Islam. Kemudian di sebelahnya lagi yakni Bapak Budi, tapi bukan Budi Gerdes. Jadi ini ketua LKKNU beserta sekretaris Bapak Budi. Jadi dia yang ngurusi jadi sosial ya. Tadi yang saya sampaikan yang ada cerai, matanya cerai, muslimat cerai, dia yang hanya stunting ya. Jadi dan salah satunya itu ya. Jadi kemudian kesejahteraan sosial, jadi kalau di pemerintahan itu ya menteri sosial ya. Jadi kesejahteraan sosial. Nah ini nanti kalau kita tidak disampaikan ke panjenengan mengerti, karena disampaikan oleh sekretaris tadi tidak semuanya NU, LWJ atau ranting itu mempunyai lembaga. Karena di ADRT itu lembaga kurang lebih ada 22. Di MPC saya ambil hanya 11 ya. 11 karena kita lihat yang ada yang sesuai dengan sasaran yang ada di lingkungan. Kemarin ya. Kemudian sudah ya.
Pak Muhyiddin ini, ada Pak Muhyiddin yang tidak mau ke depan ini. Beliau ini ketua LWPNO, Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama. Yang tidak hadir juga lembaga perekonomian dan lembaga Ma'arif, ya, lembaga Ma'arif. Karena ini sangat penting. Dengan sebenarnya kalau ada hadir, dengan sampaikan aja terkait dengan pendidikan NU, karena penting. Saya tidak ingin dengan periode kali ini kami berharap sebenarnya lembaga pendidikan Ma'arif tidak hanya berputar namun dan objek dalam artian proyek dan lain sebagainya. Kita ingin di Katama, di MPC Tama ini ada program pendidikan yang menonjol dan unggulan, ya. Tapi kami belum sempat melihat pada itu. Untuk ke depan bisa nanti sehingga dengan ada kesulitan pendidikan yang terkait pendidikan nanti kita bisa atasi. Karena apa? MPC adalah bagian dari Hayatul Ummah, jadi pelayanan umat. Makanya program kali ini adalah di samping kita pengenalan, pendekatan dan koordinasi, komunikasi, pendekatan membangun penguatan Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan ya, itu sudah saya perkenalkan semua. Untuk selanjutnya mungkin nanti saya berikan kesempatan kepada para lembaga untuk menyampaikan, ya, program ke depan apa sehingga ranting-ranting ini paham dan mengerti. Ya. Harapan kami dari MPC, katakan LTM ini harus sinergi dengan ranting. Jadi masjid yang ada di ranting-ranting itu tidak bisa lepas dari ranting. Harus ada komunikasi dan sinergi. Ranting NU yang lagi ranting tidak bisa lepas dari lembaga pendidikan Ma'arif. Karena permasalahan yang ada di MPC sementara ini dalam pengamatan kami adalah NU itu tidak bisa sinergi dengan lembaga pendidikan Ma'arif. Nah, ini perlu kita bangun untuk ke depan. Sehingga jangan sampai Ma'arif NU bagian atau di bawah naungan Nahdlatul Ulama melakukan PDW. Ya, panjenengan adalah bagian yang mempunyai tanggung jawab untuk kemajuan dan kemaslahatan lembaga Suriah Tanfiziyah, Dosarian, dan juga dari lembaga MPC yang kita banggakan bersama dari jajaran ranting 5 ranting yang dikelompokkan di kelompok 1. Alhamdulillahirrabbilalamin, di tempat yang istimewa yaitu di kantor ranting Sadang sebagai tempat muharrik penggerak dalam rangka ikut berjuang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Dan juga kita bersama berkumpul dengan orang-orang istimewa, orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu ingin mewujudkan kemaslahatan, kemanfaatan untuk umat di bawah naungan organisasi besar Nahdlatul Ulama. Semoga kehadiran kita benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan sholihan maqbulan fid dini wa dunya hatta akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk mencoba memperbaiki hal-hal yang masih kurang, terutama dalam kemasjidan. Dimulai dengan program kita yaitu tentang bintang perwakafan, dan itu saya harapkan mohon ditindaklanjuti dari setiap pengurus takmir masjid, karena bagaimanapun keberadaan status tanah daripada kemasjidan itu adalah hal yang mendasar dan penting. Kalau memang belum ada sertifikat, monggo segera diurus, ya.
Dan itu maka kita bersemangat untuk mengadakan BIMTEK perwakafan kemarin itu. Dan selanjutnya disusul dengan madrasah amil. Alhamdulillah dari pengurus takmir masjid begitu responsif dan banyak yang ikut. Kemarin hanya tiang masjid dijatah 2 dan insya Allah sudah ada 53 masjid yang bisa ikut ya. Mungkin kalau dijatah 3 orang insya Allah juga ikut 3. Dan kemarin kuotanya hanya 150. Dan mohon itu pun ditindaklanjuti ya. Saya yakin ini yang hadir juga sebagian besar dari takmir masjid, kan ya? Niki enten Abah Rifai, Abah Gufron, nah ini takmir masjid Sambiroto, niki Sambisari Sabilillah, niki Pak Abdul Somad Dakwatul Ihsan, dan lain sebagainya. Untuk madrasah amil kemarin, insya Allah sudah ada bekal ilmu kita di dalam nanti mengumpulkan zakat fitrah. Bagaimanapun syarat kemarin kita mengikuti madrasah amil yaitu agar kepanitia MBC ataupun dari ranting Lazisnu, dan mohon segera ditindaklanjutinya. Kalau SK-nya 93 masjid musola itu bisa sekaligus melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat fitrah dan seterusnya. Yang juga kita lakukan di Ramadan ini, para hadirin, Allahumma shalli ala Muhammad, yaitu kita juga mengadakan safari Ramadan sebagaimana yang telah kita lakukan pada tahun kemarin. Rencananya saat rapat dengan pengurus LTN ada 12 masjid yang akan kita safari Ramadan. Ternyata setelah mengadakan koordinasi dengan pengurus MBC yang kali ini pada Bapak Ketua MBC Bapak Ahmad Syafi'i, yang kalau disingkat sama nih AS setelannya khusus Ali Syafi'i. Dari MBC pun untuk tahun ini ada program